Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, selamat siang. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Oke, bertemu lagi bersama Ibu pada pembelajaran tematik. Nah, hari ini kita masih di tema 4, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Nah, Ibu harapkan pada pertemuan kali ini kalian dapat mengetahui ciri-ciri rumah sehat dan manfaat gotong royong ya. Jadi, Ibu harapkan kalian bisa menyimak dengan baik. Nah, mengenai ciri-ciri, kita akan mengetahui atau kita akan belajar 4 kata ajaib untuk kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, yang mana tadi ciri-ciri rumah sehat harus dimiliki setiap rumah. Jika ciri-ciri tersebut tidak ada, maka rumah itu tidak baik untuk dihuni atau ditempati oleh kita. Nah, Bu, rumah sehat itu seperti apa? Nah, rumah sehat itu biasanya memiliki jendela dan ventilasi, yang mana nanti jendela itu merupakan jalan masuk sinar matahari, dan ventilasi juga bisa digunakan untuk nanti menjadi jalan keluar dan masuknya udara. Ventilasi itu membuat rumah menjadi tidak pengap atau menjadi tidak panas. Bu, ciri-ciri yang lain untuk rumah sehat apa saja? Nah, di sini juga ada beberapa ciri-ciri lain dari rumah sehat, yang mana tadi sudah kita ketahui bahwa ciri rumah sehat yang pertama itu adalah memiliki jendela dan ventilasi. Kemudian yang kedua, memiliki sumber air yang bersih. Jelas ya bahwa kalau misalkan di rumah kita itu memiliki sumber air yang bersih, itu bisa kita gunakan untuk mandi, atau misalkan kita suka memasak airnya untuk diminum gitu ya, kalau misalkan kalau airnya bersih ya. Nah, kemudian ciri yang selanjutnya itu adalah halaman rumah yang dipenuhi tanaman. Wah, ini juga bisa membuat pernafasan kita menjadi baik kalau misalkan di luar rumah atau di halaman rumah kita itu dipenuhi dengan tanaman ya. Nah, kemudian juga ciri rumah sehat selanjutnya itu adalah sampah tidak berserakan. Nah, jelas ya kalau misalkan rumah kita dipenuhi dengan sampah, ini sudah kita menciptakan penyakit dalam diri kita ya. Nah, kemudian ada lagi loh ciri-ciri rumah sehat, yaitu memiliki bak sampah sementara. Nah, jadi memiliki bak sampah sementara ini bisa kita gunakan untuk menyimpan sampah untuk sementara, yang nantinya kita buang ke tempat sampah yang banyak atau nanti bisa dikumpulkan ya. Nah, kemudian saluran airnya juga tidak mampet ya. Jadi itu bisa kalau misalkan saluran air kita mampet, itu juga bisa menyebabkan penyakit atau bencana untuk kita ya. Salah satunya seperti banjir. Oke, itu adalah ciri-ciri rumah sehat. Nah, ini juga mungkin banyak ciri-ciri rumah sehat yang ada di lingkungan kita ya. Dan itu bisa dirasakan oleh kita sendiri dan bisa diciptakan oleh kita sendiri. Nah, sekarang bagaimana Bu caranya kita menciptakan rumah sehat? Nah, menciptakan rumah sehat itu bisa dilakukan dengan gotong royong atau bersama-sama atau kerjasama dengan lingkungan rumah kita. Nah, di sini sekarang kita akan mengetahui manfaat persatuan saat membersihkan rumah. Jelas ya, kalau misalkan kita lakukan dengan sama-sama, ini akan terasa manfaat yang akan kita rasakan. Yang pertama, manfaat dari persatuan atau manfaat dari kita mengerjakan atau menciptakan rumah sehat itu, yang pertama adalah pekerjaan menjadi ringan. Biasanya kalau misalkan rumah kita itu besar, kalau kita kerjakan sendiri itu bisa membuat kita capek, kemudian
pembersihannya tidak sempurna ya. Nah, kalau misalkan kita kerjakan dengan sama-sama di lingkungan rumah kita, itu bisa mempermudah atau memperingan pekerjaan kita ketika kita membersihkan rumah. Nah, kemudian kekompakan dalam kebersamaan. Ini jelas ya. Kalau misalkan kita kompak dan dilakukan bersama-sama, ini bisa membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Kemudian suasana menjadi nyaman. Ya jelas ya. Jadi nanti ketika kita sudah selesai membersihkan rumah, kita bisa ngobrol bareng, kemudian suasana menjadi nyaman, harmonis gitu ya. Itu manfaat dari persatuan saat kita membersihkan rumah. Kalau misalkan kita membersihkan rumah secara tidak bersama-sama, tidak kompak, ada akibat yang akan kita rasakan ketika kita tidak bersatu dalam membersihkan rumah atau tidak bergotong royong saat membersihkan rumah. Nah, yang pertama, pekerjaan menjadi berat. Ini tadi sudah Ibu jelaskan ya. Kalau misalkan kita mengerjakan sendiri itu pekerjaan menjadi berat, kemudian lama selesainya, kemudian banyak sekali ya. Kemudian yang kedua, timbulnya perpecahan. Nah, timbulnya perpecahan itu maksudnya di sini sering terjadi perkelahian atau misalkan berantem di rumah, tidak nyaman, pikiran menjadi stres ya, karena kalau misalkan kita tidak menciptakan rumah yang bersih, itu bisa membuat diri kita tidak nyaman. Nah, gitu ya. Jadi dari beberapa manfaat dan akibat yang akan kita rasakan itu bisa kita ciptakan sendiri ya. Kalau misalkan kita mau menciptakan rumah kita nyaman, tentram, kompak, berarti kita juga harus bisa menciptakan atau kekompakan dalam membersihkan rumah. Jangan saling menyalahkan atau misalkan aku tidak mau mengerjakan ini, itu tugas kakak, atau misalkan ini tugas adik. Nah, tidak seperti itu ya, tapi kita lakukan secara bersama-sama ya, tidak saling melempar pekerjaan. Kalau misalkan pekerjaan itu bisa dikerjakan oleh kita, maka lakukanlah ya. Tapi kalau misalkan pekerjaan itu memang dirasa berat atau tidak bisa dilakukan sendiri, maka kita boleh meminta tolong atau mengajak ditukar pekerjaannya ya. Oke. Nah, setelah kalian mengetahui beberapa manfaat hidup persatuan, kemudian ciri-ciri dari rumah sehat, nah hari ini kita akan lanjut ke nama bangun datar. Kemarin kita sudah mengetahui ciri-ciri dari bangun datar, yang mana ada beberapa bangun datar yang perlu kita ketahui ya. Kemarin ada 3, yaitu ada segitiga, segi 4, dan lingkaran. Nah, kemudian kemarin juga ada satu yang jadi bangun datar ini ada beberapa macam ya. Karena kita baru mengetahui 3, nah sekarang Ibu akan menambahkan. Sekarang Ibu akan mengulang dulu bangun datar. Nah, di sini terdapat gambar apa? Coba ada yang tahu tidak ini? Ini adalah, ya betul, ini adalah persegi. Kenapa disebut persegi? Karena, atau misalkan ini disebut segi 4, karena di sini coba lihat, di sini terdapat 4 sisi yang saling berpotongan. Ini dinamakan persegi. Kemudian coba lihat di sini. Di sini juga memiliki 4 titik sudut. Nah, ini juga terlihat ya, 4 titik sudut ini menentukan atau misalkan bisa disebut juga oleh kita ini namanya segi 4. Karena di sini memiliki panjang sisi yang sama, berarti ini dinamakan persegi. Ya, betul, persegi. Nah, kemudian ini bangun datar yang kedua. Coba ini apa? Iya, betul. Ini adalah segi 3 karena di sini memiliki 3 sisi. Kita hitung 1, 2, 3. Oke, dan kemudian bangun datar ini memiliki 3 titik sudut. Kita cari titik sudutnya. Yang pertama ini, titik sudut ini 1, kemudian titik sudut kedua, dan titik sudut ketiga. Oke, selanjutnya ini juga, coba ini bangun datar apa? Ya, betul, ini juga bangun datar
segitiga karena di sini bangun datarnya itu memiliki 3 titik sudut dan otomatis memiliki 3 sisi. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, karena ini memiliki 3 sisi maka ini dinamakan bangun datar segitiga. Nah, kemudian coba lihat, ini ada bangun datar kembali ya. Nah, kita sekarang coba hitung. Sebelum kita menentukan nama bangun datarnya, kita hitung dulu sisinya. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah bangun datar segi 4. Iya. Bangun datar segi 4 ini sering disebut dengan trapesium. Ya. Nah, kemudian bangun datar ini juga memiliki 4 titik sudut. Kita hitung 1, 2, 3, 4 ya. Jadi nama bangun datar ini adalah trapesium, merupakan bagian dari segi 4 karena memiliki 4 titik sudut dan 4 sisi. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini kemarin kita belum bahas mengenai bangun datar yang banyak sisinya. Sekarang kita hitung dulu sisinya ya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena di sini memiliki 6 sisi, berarti ini namanya segi 6 ya. Kenapa Bu disebut segi 6? Karena di sini memiliki 6 sisi. Kalaupun nanti kalian menemukan, Bu, aku menemukan bangun datar yang sisinya itu ada 5. Nah, berarti itu namanya persegi 5. Begitupun ada 7 sisinya, berarti persegi 7 ya. Oke, sekarang kita hitung titik sudutnya. Kita hitung dari sini. Yuk, kita mulai. 1, 2. Oke, kita ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, itu ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti karena di sini memiliki 6 sisi dan 6 titik sudut, maka ini dinamakan segi 6. Nah, selanjutnya nih kita kembali lagi. Ini kita hitung dulu ada berapa sisi. 1, 2, 3, 4. Ini memiliki 4 sisi. Tadi yang memiliki 4 sisi merupakan bagian dari persegi 4. Nah, kemudian memiliki 4 titik sudut ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ini nama bangunnya itu adalah jajar genjang, tapi merupakan bagian dari segi 4 ya. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk Ananda semua yang selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu dan selalu semangat dalam belajar. Semoga pembelajaran hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata Ibu yang kurang baik dalam penyampaian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.